Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emilia Sefrina Rosyada dengan NIM 240204110033. Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan mempresentasikan living hadis saya yang berjudul pembacaan surat Yasin pada malam Jumat, yang kami observasikan di PPTQ Ulin Nuha yang merupakan cabang dari Pondok Pesantren Nurul Huda, dan pengasuhnya ialah Ustazah Luki Latifah yang merupakan lulusan sarjana UIN Malang pada tahun 2014 prodi PBA atau Pendidikan Bahasa Arab. Nah, tujuan saya observasi ini ialah mengetahui apakah hadis hidup dalam kehidupan masyarakat dan pondok pesantren itu, ataukah hanya sebatas diksi saja, seperti itu. Nah, pembacaan surat Yasin ini diawali dengan salat maghrib terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Yasin, yang kemudian dilanjutkan dengan tahlil dan ditutup dengan pembacaan sholawat nariyah. Nah, di sini kami mendengar bahwa narasumber di situ pernah berkata bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang dimanfaatkan para santri untuk mengirimkan doa-doa kepada saudara-saudaranya yang sudah meninggal, apalagi yang sudah tidak memiliki ibu dan ayah. Terkadang juga santri ada yang mengusulkan bahwa Ustazah, apakah boleh saya mengirimkan menitip nama almarhumah ini saat pembacaan Yasin tersebut. Jadi Ustazah itu menguatkan pendapatnya dengan seperti itu. Jadi para santri itu sudah disebutkan, awal-awal dulu sudah disebutkan bahwa pembacaan kegiatan ini yang merupakan kegiatan rutinan mingguan. Nah, ini disebutkan sudah disampaikan bahwa ini bertujuan untuk begini dan untuk begini seperti itu pada saat awal mereka masuk. Jadi mereka tidak ada yang keberatan terhadap kegiatan ini. Nah, kegiatan ini juga menjadi kultur di masyarakat yang mengacu pada pondok sebelumnya, yaitu pondok Ulin Nuha, pondok Nurul Huda Jayasuko Malang, yang diampu yang diampu oleh Bunyai Ismatuddiniyah yang merupakan pembimbingnya dari Hay'ah Tahfidz Quran. Nah, kegiatan ini tidak hanya kegiatan mingguan bagi para santri, tetapi juga Ustazah kemarin berkata bahwa kegiatan ini juga merupakan kegiatan masyarakat setempat, di mana masyarakat menerapkan sebagai bentuk adat sebagai bentuk kebiasaan dari malam Jumat tersebut. Nah, tepatnya pada tanggal 27 November pada hari Kamis malam Jumat, di situ kami melakukan observasi ke pondok pesantren Ulin Nuha tersebut pada saat kegiatan berlangsung. Di sana kami melihat para santri sangat antusias, ya rupanya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Mungkin juga karena ruangan yang sangat enak ya, mungkin juga, dan juga sangat aman, santai. Nah, di situ kegiatan tersebut juga dipimpin oleh pengasuh Ulin Nuha sendiri, yaitu Ustazah Luki Latifah tersebut. Begitu. Nah, interaksi antar santri saya kira itu tidak ada, karena mereka sudah disebutkan saya tadi di awal bahwa mereka sangat khusyuk dalam kegiatan tersebut. Nah, di sini kita akan membahas tentang narasumber kita, yaitu Ustazah Luki Latifah yang merupakan pengasuh dari pondok pesantren Ulin Nuha tersebut. Setelah kami jabarkan hadis yang kami temui sebelumnya tentang keutamaan membaca Yasin, tidak disebutkan secara langsung hari apanya, tetapi hadis tersebut merupakan hadis dhaif karena sanadnya
terputus. Nah, di situ Ustadzah Lucky Latifah ini berkomentar bahwa walaupun hadis tersebut hadis dhaif, tapi tidak semua hadis dhaif itu bid'ah, asal itu ada keutamaan tentang amal. Jika hanya memperdebatkan tentang pembacaan surat Yasin, maka kita bisa mengambil yang lebih, yaitu mengambil hadis yang lebih, yaitu pembacaan Al-Qur'an. Yang dimana dari keutamaan membaca Al-Qur'an di sini tidak ada hadis dhaif di dalamnya. Ustadzah menyebutkan bahwa ada hadis At-Tirmidzi, yaitu barang siapa membaca ada pembacaan Al-Qur'an maka akan ada ketenangan batin dan rahmat. Nah, di sini juga Ustadzah membacakan hadis dari Nabi, yaitu pelepah kurma bagi orang yang meninggal saja sangat bermanfaat, apalagi bacaan Al-Qur'an dan surat Yasin yang merupakan qalbun Qur'an. Nah, Ustadzah di sini memberitahu bahwa di dalam Al-Qur'an ada yang namanya qalbun Qur'an, yaitu surat Yasin. Dan rupanya tidak hanya dari hadis yang mereka pegang sebagai mengapa mereka melakukan kegiatan pembacaan Yasin pada malam Jumat ini, tetapi juga mereka menyatakan bahwa mereka mengikuti terhadap pondok pesantren Nurul Huda yang merupakan pondok pesantren utama dari pondok pesantren Ulin Nuha yang merupakan pondok pesantren cabang. Nah, di situ Ustadzah juga mengatakan bahwa masyarakat juga melakukan ini sebagai rutinan malam Jumat yang mereka percayai bahwa ini membawa dampak baik terhadap orang yang sudah meninggal di alam sana. Dan di sini juga Ustadzah menekankan bahwa ini akan menjadi tradisi keagamaan yang akan santri bawa pulang ke masyarakat nantinya. Jadi Ustadzah menekankan bahwa ini adalah hal baik, lalu mengapa tidak dikerjakan? Nah, seperti itu. Dan juga sudah saya sampaikan barusan bahwa Ustadzah mengikuti hadis tersebut, di mana hadis tersebut mengatakan jika kita hanya mempermasalahkan tentang Yasin sebagai bid'ah, maka Ustadzah menyampaikan kita mengambil dari hadis yang berbunyi pembacaan Al-Qur'an pada malam Jumat memiliki banyak kemanfaatan. Nah, seperti itu. Juga di sisi lain juga yang diksi sebagai manfaat kepada orang yang sudah meninggal, Ustadzah juga menyampaikan bahwa itu bisa dikuatkan dengan hadis yang berbunyi sebagai pelepah kurma saja itu bisa bermanfaat bagi orang yang meninggal, apalagi pembacaan Al-Qur'an yang dimana tidak ada hadis dhaif tentang keutamaan membaca Al-Qur'an tersebut. Nah, jadi kesimpulannya praktik ini atau kegiatan pembacaan Yasin pada malam Jumat ini menunjukkan bahwa hadis hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan menunjukkan bahwa hadis tidak hanya dipahami dengan secara tekstual, tapi juga dikerjakan oleh masyarakat tersebut, dan juga pondok pesantren PPTQ Ulin Nuha ini juga hadis hidup di dalamnya. Baik, manfaat penelitian ini mungkin kami dari kelompok ini. Nah, manfaat penelitian ini bagi kami mungkin mengetahui lebih dalam terhadap apa sih keutamaan membaca surat Yasin pada malam Jumat, atau apakah di dunia yang sudah sangat jauh dari agama ini, apakah hadis masih tetap hidup atau tidak, seperti itu. Dan kami dapat menyimpulkan bahwa hadis masih tetap hidup sampai sekarang dan juga masih dipraktikkan oleh masyarakat dan juga santri-santri yang berada di pondok tersebut. Baik, mungkin
Itu saja dari saya, terima kasih saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.